Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa informasi mengenai P3K tahun 2024 mengenai penempatan. Banyak teman-teman yang komen di video-video sebelumnya ataupun yang chat mengenai di manakah kita penempatan, karena tidak disebutkan ataupun tidak memilih penempatan saat melamar ataupun saat memilih formasi. Kadang di kementerian formasinya seluruh Indonesia, bagaimana sistem penempatannya. Ada juga yang mengatakan dengan nilai 500 ke atas akan ditempatkan di pusat. Ada yang bilang penempatannya di IKN. Ada yang penempatannya di kantor pusat kalau nilainya melebihi dari 500. Berbagai macam informasi yang beredar baik di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram. Baik, di sini saya ingin mengulas sedikit mengenai penempatan, terutama bagi teman-teman yang melamar di tingkat kementerian seperti Kementerian Sosial. Banyak teman-teman dari pendamping, dari berbagai pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial, pendamping disabilitas, pendamping lansia, dan lain-lain. Bagaimanakah sistem penempatannya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk di-subscribe dan di-share video ini kepada teman-teman yang lain. Baik teman-teman, kita lihat dulu sistem formasinya teman-teman. Kita lihat formasi yang kita lamar seperti ini teman-teman. Ini contoh file hasil seleksi P3K di Kementerian Sosial dengan jabatan operator layanan operasional dengan kuota formasi 2.971 formasi. Ini untuk operator di bidang sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau subbagian tata usaha. Jadi penempatannya, setelah kita ada beberapa bulan yang lalu kita ada mengikuti Zoom kalau tidak salah. Ada mengikuti Zoom dengan bidang kepegawaian. Ada teman-teman yang bertanya bagaimana penempatan kalau sudah lulus seleksi P3K nantinya. Karena saat ini kita bertugas, ada yang bertugas di sentra, di berbagai sentra yang ada di seluruh Indonesia. Ada yang bertugas di tingkat kabupaten. Ada juga yang bertugas di tingkat kecamatan seperti pendamping PKH. Mereka bertugas saat ini adalah lokasi kerjanya di kecamatan tempat mereka domisili. Artinya mereka ada ratusan PM yang mereka dampingi di tingkat kecamatan, di kabupaten tersebut ataupun di kabupaten tempat mereka tinggal, dan mereka mendampingi dengan ratusan penerima manfaat. Setelah lulus P3K nantinya, apakah penempatannya akan dicampur aduk ataupun akan diacak kembali ataupun tidak, ataupun yang nilainya melebihi dari 500, apakah akan ditempatkan di kantor pusat Jakarta, Selembaraya? Teman-teman, yang harus kita ketahui, kita adalah sebagai pendamping ataupun perpanjangan tangan di daerah-daerah masing-masing, di kabupaten, di kecamatan, ataupun di sentra-sentra yang beredar di seluruh Indonesia. Yang harus kita ketahui teman-teman, kita sebagai ataupun teman-teman pendamping ini tidak mungkin ditetapkan ataupun penempatannya
diacak kembali, kementerian pasti akan memikirkan bagaimana sistem kerja teman-teman lebih mudah, lebih menguasai wilayah, ataupun lebih menguasai permasalahan di tempat kita bekerja. Contohnya teman-teman ditinggal di kabupaten ataupun di provinsi Aceh. Pasti teman-teman ditempatkan di provinsi Aceh dan di kabupaten tempat Anda tinggal dan di kecamatan tempat Anda tinggal. Karena kitalah yang lebih mengetahui bagaimana situasi wilayah tempat kerja ataupun mengenai situasi PM. Teman-teman yang lebih menguasai wilayah tersebut, contohnya dengan domisili, contohnya kita ada respon kasus ataupun verifikasi. Kalau kita berada di wilayah tersebut, kita lebih mengetahui situasi wilayah, kita lebih mudah dalam mengkoordinasi dengan stakeholder ataupun lembaga lainnya. Kalau kita penempatannya berbeda provinsi ataupun berbeda kabupaten, pasti akan membuat teman-teman pendamping lebih susah lagi dalam beradaptasi dengan wilayah itu. Ini ada Zoom beberapa bulan yang lalu mengenai penempatan yang ditanyakan oleh teman-teman di peserta Zoom. Penempatannya akan disesuaikan dengan domisili KTP, dengan domisili kartu tanda penduduk. Itu masalah penempatan adalah hak direktorat masing-masing. Contohnya Direktorat Rehabilitasi Sosial, pasti penempatannya ada wewenangnya di Direktorat Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat PKH ataupun fakir miskin ada wewenang penempatannya adalah di Direktorat PKH ataupun Keluarga Harapan dan Fakir Miskin. Itu masalah penempatannya. Tidak ada istilah ataupun tidak ada berita yang resmi yang mengatakan nilai 500 ke atas penempatannya akan ditempatkan di kantor pusat Jakarta ataupun di sentra. Tidak ada informasi resmi yang dikatakan mereka yang nilainya melebihi 500 penempatannya di kantor pusat Jakarta. Itu akan membuat teman-teman pendamping lebih ribet lagi karena ke Jakarta itu jauh. Contohnya kita tinggal di Sumatera Utara, tidak mungkin kita berangkat ke Jakarta meninggalkan anak dan istri di kampung. Kita bekerja ke Jakarta. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan ataupun kami bagikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru, mohon di komen di bawah ini ataupun diklarifikasi mengenai penempatan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.